Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Agus Muhammad. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar teman-teman pencari kerja dan apa kabar calon-calon amanah? Rekening aman. Di video ini gue ingin coba ngasih sedikit tips untuk teman-teman yang besok mau interview, yaitu terkait dengan pertanyaan apa sih yang bagus yang seharusnya lo tanyain ketika interview besok ketika kalian mau interview, khusus buat teman-teman operator produksi ya. Kalau buat teman-teman yang levelnya S1 ke atas mau nyoba ya silakan, tapi video ini gue rekomendasiin buat teman-teman yang berijazah SMK atau buat teman-teman mau jadi operator produksi ya. Harapannya bisa dicerna, harapannya tidak disalahartikan ya, karena di sini video ini sebenarnya hanya untuk share atau berdiskusi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata atau mungkin kurang tepat, kalian bisa komen aja di kolom komentar dan gue terbuka untuk semua masukan yang ada. Oke. Seperti apa bagaimana? Silakan buat teman-teman yang baru gabung di video ini atau baru nongol di channel gue, silakan lu bisa subscribe dulu. Subscribe dulu video ini, channel ini, agar channel gue bisa berkembang dan bisa banyak lagi yang menonton. Dan tolong komen biar video ini bisa ke up, bisa direkomendasikan ke teman-teman kalian yang benar-benar butuh video ini kan. Siapa tahu kalian nggak butuh tapi teman kalian butuh, silahkan share video ini. So, apa aja? Jadi kita bahas dulu tentang interview ya. Hampir di semua perusahaan ketika merekrut operator produksi itu pasti ada interview. Karena interview ini layaknya sebuah pengenalan nih antara si manajemen dengan si calon karyawan. Jadi manajemen pengen tahu orang ini cocok nggak dengan apa yang kita butuhkan. Kan nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk ambil orang dari luar tanpa kita ketahuin profilnya, tanpa kita tahu basicnya. Gak mungkin juga kita hanya baca dari CV terus oh ya ini cocok kita masukin, enggak. Semuanya ada proses, yaitu proses interview. Nah di interview ini semacam ya lebih kesannya kayak jual beli lah, jual beli skill lu ke pihak manajemen. Enaknya bagaimana, cocoknya seperti apa, itu ada di interview. Dan semuanya berlangsung, hampir semuanya ada ya, bukan berlangsung. Jadi kalian perlu belajar ini. Nah ketika kalian besok interview, nanti pasti bisa gue jamin hampir 90% semua manajemen atau perusahaan pasti memberikan kesempatan ada yang mau ditanyakan gak nih. Nah ini ada 5 pertanyaan yang harus lu tanya ke pihak HRD ketika besok mau medical check up. Oke? Kok medical check up? Sorry. Ketika mau interview. Yang pertama yaitu profil perusahaan atau universitas. Kita bisa nih menanyakan tentang target pasarnya, pesaingnya, tradisi, atau aturan-aturan yang harus dipatuhin di perusahaan itu. Contohnya besok lu mau interview di Musashi, di Daihatsu, boleh lah lu nanya, ini budaya kerja di Daihatsu seperti apa sih? Targetnya itu seperti apa sih? Per hari bikin berapa sih? Misal lu di Daihatsu, per hari bikin berapa mobil sih? Targetnya seperti apa? Dan kualitasnya bagaimana? Itu wajib kalian tanyakan untuk menjadi nilai tambah kalian ya. Jadi lu tanya aja deh untuk terkait dengan proses perusahaan. Oke? Dan yang kedua yaitu jam kerja. Gak mungkin dong lo masuk ke situ, lo mau masuk ke perusahaan tapi lo nggak tahu jam kerjanya kayak gimana. Siapa tahu lo kerjanya 10 jam, siapa tahu lo kerja 20 jam, 24 jam. Lo harus tanyakan di interview. Dan itu sangat lazim dan dibolehkan. Jadi gak ada salahnya lo tanya jam kerja di situ. Misal berapa shift satunya dari jam berapa sampai jam berapa, nanti shift 2-nya dari jam berapa sampai jam berapa, apakah mungkin 3 shift atau mungkin sistem off, semuanya berbeda-beda karena tiap-tiap perusahaan punya jam kerjanya masing-masing, namun masih dilindungi atau dinaungi dengan undang-undang yang ada. Jadi ya sebenarnya masih dalam naungan undang-undang, namun ada baiknya kita bertanya karena kan semuanya emang sesuai undang-undang. Tapi ada juga sistemnya sistem off, ada yang 1 hari 8 jam, ada yang sehari 7 jam, dan Sabtunya harus masuk setengah hari, itu beda-beda. Maka dari itu kalian tanyakan nih, takutnya kalian nggak cocok dengan jam kerjanya, terlalu udah diterima, ternyata nggak cocok, kan mending lu tahu dari awal, jadi lu bisa nolak dari awal, lu bisa mundur dulu dari awal untuk kesempatan orang lain yang bener-bener butuh di posisi tersebut. Jadi jam kerja wajib lu tanyakan saat interview, oke? Next yang ketiga yaitu struktur organisasi. Kita bisa nih menanyakan kepada siapa kita nantinya bertanggung jawab. Contohnya lu misal operator produksi nih, lu tanggung jawabnya langsung ke siapa nih? Langsung ke leader atau supervisor, apa langsung ke lebih atasnya lagi? Karena tidak semua perusahaan tuh ada leadernya. Beberapa perusahaan ada yang dari supervisor langsung ke operator, ada yang dari foreman langsung ke operator, ada juga yang lewat leader dulu, ada juga yang langsung ke foreman. Jadi beda-beda. So hal ini sebenarnya perlu kalian tanyakan terkait dengan nextnya kalian di sana seperti apa.
dan ini juga menjadi nilai tambah buat kalian. Oke, jadi si HRD ini mikirnya, oh berarti anak ini bener-bener niat nih, pengen tahu nih posisinya apa dan kerjaannya di sana gimana gitu. Jangan sampai lu interview cuman pihak manajemen doang yang nanya ke lu harus ada feedbacknya. Jadi lu harus nanya, lu mau dikerjakan seperti apa di sana, harus tahu. Jangan pasrah aja nih gue siap kerja, nggak gitu kan. Sistemnya nggak kayak gitu. Oke. Dan yang ketiga, yang keempat adalah paket remunerisasi. Hati-hati dengan topik sensitif, sebaiknya ditanyakan pada saat tepat, terutama ketika pewawancara membahas mengenai gaji. Ketika menguji gaji segala macam, pasti kalian bakal ditanya tentang gaji kan? Operator produksi atau staff pasti tanya gaji. Langkah lebih baiknya jangan dibahas di interview awal. Kenapa seperti itu? Karena penawaran gaji itu ada nanti sesinya sendiri, ada di negosiasi gaji untuk beberapa posisi tertentu. Untuk operator produksi biasanya nggak ada, ia pun ada biasanya untuk yang experience, namun bukan dibahas di interview awal, karena interview awal ini nggak bahas masalah gaji. So hati-hati aja terkait ini, jangan tanyakan masalah gaji ketika ditawarin sama pihak HRD, lu bilang aja ikut kebijakan perusahaan atau mungkin belum saatnya untuk membahas gaji di saat ini, gitu aja sih simpelnya. Dan yang terakhir yaitu karakter pekerjaan nanti seperti apa atau posisinya itu sendiri seperti apa. Bang, lah kan udah jelas operator produksi, enggak gitu. Operator produksi itu banyak jenisnya. Ada welding, ada painting, ada logistik, ada assembling, dan semuanya sama. Jadi operator produksi pun beda-beda. Maka dari itu lebih baiknya lu tanyakan di saat itu untuk posisi apa dan kerjanya bagaimana. Oke? Contohnya saat ini saya dibutuhkan untuk ditempatkan bagian mana, Bu? Nah, biasanya pihak HR juga kasih tahu, oh saat ini kita butuhnya untuk bagian painting, kita butuhnya bagian welding, kita butuhnya bagian untuk assembling, itu nanti bakal dijelasin. Jangan lu asal interview aja, bahkan boleh BKK, ya iya emang BKK, tapi emang gak ada salahnya nyanyain ini. Jangan sampai lu beli kucing dalam karung, lu mau ujuk-ujuk masuk ke curi jadi OB, kan gak mungkin. Walaupun gak mungkin, tapi gak ada salahnya untuk bertanya. Balik lagi untuk menjadi nilai tambah buat kalian yang mau interview. Jadi kalian nggak sama kayak yang lain lah. Menjadi sama seperti orang lain kan biasa-biasa aja. Tapi ketika kalian beda, dalam arti beda yang lebih baik, ada rasa penasarannya dan ingin tahu terkait perusahaan itu dan terkait job yang ditawarkan, itu akan menjadi nilai positif lagi guys. Kecuali emang lu punya skill forklift dan lu daftar untuk operator forklift, gak usah nanya lagi posisi lu seperti apa. Mungkin bisa tanyakan mengenai pekerjaan-pekerjaannya nanti apa aja, tanggung jawabnya apa aja, bisa tanyakan seperti itu. Oke? Simpelnya kayak gitu. Apalagi ini terkait dengan kerjaan kalian besok. Jangan sampai lu kerja tapi nggak tahu mau kerja apa. Mending lu tahu dari awal. Oke? Paling itu aja yang bisa gue share terkait 5 pertanyaan ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan gue berharap dan gue berdoa semoga besok teman-teman yang mau interview, Allah beri kemudahan bisa lolos dan diterima di perusahaan yang besok mau kalian interview ya. Sehat selalu bagi buat kita semuanya. Sekali lagi gue mohon dukungannya, mohon supportnya, subscribe channel ini dan like video ini dan share video ini, dan tolong komentar di kolom komentar jika memang ada yang ditanyakan. Oke? Sehat selalu, bahagia selalu bagi semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah rahmati kita, dan Allah mudahkan semua ikhtiar dari kita. Bagus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.